Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gimana? Sehat semuanya kan? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini mari kita lanjutkan kuliah kita, dan kita akan membahas materi tentang maqasid syariah. Yang mana maqasid syariah ini adalah salah satu metode penemuan hukum ya, yang ada dalam klasifikasi usul fikih. Nah, maqasid syariah ini awalnya memang menjadi satu dengan usul fikih, akan tapi dengan berkembangnya keilmuan dan kajian tentang maqasid syariah ini, akhirnya maqasid syariah ini menjadi satu disiplin ilmu tersendiri. Nah, bagaimana dan apa itu maqasid syariah? Insya Allah pada materi kali ini kita akan perkenalan dulu ya dengan maqasid syariah dan siapa saja ulama-ulama yang berkompeten dalam bidang maqasid syariah. Nah, saksikan videonya sampai habis. Dan mari kita mulai kuliah kita pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama kita akan membahas apa itu maqasid syariah. Maqasid atau dalam bahasa Arabnya, maqasid itu bahasa Arab ya. Artinya itu maqasidun merupakan bentuk plural atau jamak dari maksud yang berarti menuju, bertujuan, dan berkeinginan. Nah, syariah atau kita dalam bahasa Arab ini ya disebut asy-syariah adalah subjek dari kata syara'a yang artinya adalah jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan. Nah, ini arti secara kebahasaan ya. Nah, kemudian maka maqasid syariah adalah segenap tujuan dari hukum-hukum yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya untuk menciptakan kemaslahatan. Nah, maqasid syariah merupakan salah satu metode penemuan hukum Islam dari segi pendekatan tujuan hukum selain pendekatan kebahasaan. Maqasid syariah dapat difahami melalui penelusuran pada Al-Quran dan hadis. Nah, adik-adik sekalian, kalau kemarin kita membahas tentang penggalian hukum Islam atau pengambilan hukum Islam menurut tata kebahasaan ya, maka sekarang kita akan membahasnya dari segi pendekatan tujuan hukum. Nah, pendekatan tujuan hukum ini merupakan kita melihat dari hikmah syariat-syariat yang diturunkan oleh Allah atau aturan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, gitu ya adik-adik. Kita melihat kenapa sih Allah mensyariatkan ini, kenapa Allah mensyariatkan itu, atau menyuruh ini dan melarang itu. Nah, ini bisa dilihat dari, bisa kita melihatnya dari pendekatan tujuan hukum. Yang mana pendekatan ini, kedua pendekatan ini itu digunakan secara sinergis dan harmonis. Kenapa? Karena penggunaan keduanya adalah suatu keniscayaan dalam menetapkan hukum Islam. Jika permasalahan hukum hanya didekati atau menggunakan dari segi kebahasaan, maka produk hukum yang lahir akan menjadi kering dari konteks tujuan akhir penetapan hukum itu sendiri. Nah, misalkan hukumnya hanya wajib, kemudian haram, kemudian halal, terus habis itu apa gitu, cukup sampai situ saja. Nah, maka
pendekatan tujuan hukum itu juga perlu. Sebaliknya, jika penetapan hukum hanya didekati dari segi tujuan hukum saja, maka ia akan kehilangan tempat berpijak. Nah, maka dari itu, kedua pendekatan ini, yaitu dari segi kebahasaan dan pendekatan tujuan hukum ini perlu dalam menetapkan sebuah hukum. Nah, yang sudah ada dari zaman Nabi, misalkan hukum sholat, hukum zakat, hukum puasa, itu sudah jelas wajib gitu. Nah, otomatis dari hukum puasa misalkan, dari hukum zakat misalkan, ini wajib. Pasti ada hikmah di balik itu. Hikmahnya apa? Tujuannya apa sih zakat ini? Nah, itu juga perlu ditinjau dalam menetapkan aturan-aturan atau kasus-kasus baru di zaman sekarang. Itu loh. Nah, selanjutnya adalah sejarah maqasid syariah. Imam Ibrahim bin Musa Asy-Syatibi yang wafat tahun 790 Hijriah atau 1388 Masehi adalah bapak maqasid syariah pertama sekaligus peletak dasar ilmu maqasid, yaitu yang pertama kali menyusun secara sistematis maqasid syariah melalui karyanya Al-Muwafaqat fi Usul Asy-Syariah. Jadi adik-adik sekalian, yang namanya sebuah disiplin ilmu itu pasti ada founding father-nya gitu ya. Ada yang menyusun secara sistematis, walaupun ilmu itu juga sudah dibahas di sebelumnya gitu kan. Jika usul fikih, founding father-nya itu adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau bisa disebut Imam Syafi'i yang wafat tahun 204 Hijriah, maka maqasid syariah ini yang menyusun secara sistematis, nah, itu adalah Imam Syatibi. Nah, namanya Ibrahim bin Musa. Syatibi itu daerah ya yang ada di Spanyol, kalau nggak salah Sevilla atau Granada, di daerah itu ada namanya desa namanya Shative. Nah, maka bahasa Arabnya, orang-orang Arab itu menyebutnya Syatibi. Nah, maka beliau terkenal dengan nama Imam Syatibi. Nah, akan tetapi ya sebelum ini juga sudah banyak yang membahas tentang maqasid syariah, tentang tujuan syariah itu sudah banyak, tujuan-tujuan syariah sudah banyak, akan tetapi belum membukukan secara sistematis. Nah, sedangkan di era sekarang siapa gitu kan? Era sekarang ada Muhammad Thohir bin Ashur, ada Ahmad Roisuni, ada Yusuf Al-Qaradawi, ada Jasir Audah, ada Abdullah bin Bayyah, ada Muhammad Al-Yubi, dan lain sebagainya. Itu adalah ulama-ulama maqasid syariah di era kita sekarang. Ya, dari 1900-an lah sampai sekarang ya. Nah, otomatis ya banyak ulama-ulama sebelum beliau ini banyak. Sebelum Syatibi juga ada, tapi belum membukukan secara sistematis. Seperti Imam Ghazali, Imam Haramain itu sudah membukukan, sudah menyinggung tentang maqasid syariah. Bahkan Imam At-Tirmidzi yang merupakan salah satu ulama hadis itu juga pernah menyinggung tentang maqasid syariah. Kemudian secara umum, sejarah maqasid syariah dapat dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase kenabian, yaitu masa pengenalan maqasid syariah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis dalam bentuk pandangan-pandangan tersirat yang belum diteorikan. Jelas ya, kalau fase kenabian itu kan istilahnya kita menerimanya ungkulan gitulah ya, belum dipilah-pilah. Nah, pasti fase kenabian itu sudah ada maqasid tapi belum istilahnya belum disistematikan, bukan belum, akan tapi hanya pandangan-pandangan tersirat. Kemudian yang kedua, ada fase sahabat dan tabi'in terkemuka. Pada masa ini mulai diletakkan batu pertama perkembangan pesat sejarah maqasid. Ya, seperti zamannya Umar bin Khattab gitu kan. Di situ contoh dalam pemerintahan Umar bin Khattab ada kejadian yaitu paceklik ya. Paceklik yang sangat lama sehingga menyebabkan orang-orang itu sulit untuk mendapatkan makanan. Nah, akhirnya mau tidak mau orang yang nggak punya pekerjaan,
tidak mempunyai keahlian, dia mencuri gitu loh. Akan tetapi Umar bin Khattab tidak menerapkan hukum potong tangan padahal dia itu mencuri. Kenapa? Karena dia mencuri untuk kebutuhannya gitu loh. Dan masa itu masa paceklik, bukan masa seperti kita ini ya, yang banyak peluang pekerjaan gitu lah. Walaupun sedikit saya ada peluang kan gitu kan. Nah, akan tapi di masa itu masa paceklik, makanan susah. Nah, akhirnya ada pencurian, marak pencurian terjadi. Tapi Umar bin Khattab tidak memotong tangan. Karena apa? Dia mencuri karena keadaannya memang seperti itu. Dan juga ada lagi istilahnya penggajian tentara. Nah, itu ada pada zaman Umar bin Khattab. Padahal dalam aturan syariat Islam, tentara itu mempunyai bagian dalam harta rampasan perang. Nah, gitu ya. Kemudian selanjutnya fase teorisasi maqasid yang banyak dielaborasi oleh para cendekiawan muslim. Nah, ini ya masanya Imam Syatibi, Imam Ghazali. Nah, itu sudah banyak disinggung dan dibahas walaupun sedikit-sedikit. Nah, mereka sudah banyak membuat buku menyinggung sedikit-sedikit. Nah, yang masterpiece-nya itu adalah Imam Asy-Syatibi yang sudah membukukan dalam karyanya Al-Muwafaqat fi Usulis Syariah. Kemudian selanjutnya klasifikasi maqasid syariah. Menurut Imam Asy-Syatibi, maqasid syariah itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu maksud syari' atau qasdu syari' dan maksud mukallaf atau qasdu mukallaf. Jadi begini adik-adik, Imam Syatibi itu dalam menjelaskan maqasid syariah itu ada klasifikasinya ya. Yang pertama beliau menjelaskan tentang maksud syari'. Maksud syari' itu adalah tujuan Allah. Atau qasdu syari'. Syari' itu adalah Allah yang pembuat syariah. Nah, Imam Syatibi menjelaskan apa saja sih tujuan Allah dalam membuat syariat itu. Yang kedua, maksud mukallaf atau tujuan mukallaf. Mukallaf itu kita, hamba Allah yang dibebani aturan-aturan Islam, yang dibebani aturan-aturan Allah. Nah, apa saja sih maqasidnya atau tujuan-tujuan syariah dalam perspektif mukallaf. Nah, dan pada materi kali ini saya tidak membahas tentang maksud mukallaf karena sangat panjang ya. Yang maksud syari' saja sudah panjang, apalagi tambah maksud mukallaf. Itu insya Allah akan saya jelaskan di lain waktu. Nah, yang sekarang kita akan membahas sebagai pengenalan kita dalam maqasid syariah itu yaitu qasdu syari' atau tujuan Allah. Tujuan Allah apa sih buat syariat itu? Nah, gitu ya. Oke. Maksud syari' atau qasdu syari' terbagi menjadi 4 bagian. Nah, jadi Allah itu mempunyai tujuan. Tujuannya ada 4. Yang ini dikemukakan oleh Imam Syatibi. Yang pertama, tujuan Allah dalam menetapkan syariat. Apa sih tujuan Allah dalam menetapkan syariat? Ngapain Allah nyuruh kita sholat, nyuruh kita zakat, nyuruh kita puasa, ngapain gitu loh. Ngelarang kita berzina, ngelarang kita minum minuman keras, ngelarang kita memakan riba, apa sih tujuannya? Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua, tujuan Allah dalam menetapkan syariatnya ini adalah agar dapat difahami. Memang ya, Allah itu dalam menetapkan hukum, aturan hukum, ya, syariatnya itu adalah aturan hukum. Allah itu dalam menetapkan aturan hukum itu ya agar dapat difahami. Nah, poin apa yang dibahas kan gitu kan? Jangan istilahnya kita itu menganggap bahwasanya Allah itu menetapkan atau memberikan aturan kepada kita agar kita nggak paham. Ya, mesti agar difahami oleh hambanya dong, agar mudah difahami. Dan kan kalau enggak ya ngapain kan gitu. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah tujuan Allah dalam menetapkan syariat agar dapat dilaksanakan. Nah, ya agar dapat dilaksanakan. Terus kalau beri aturan hukum terus nggak mampu dilaksanakan ngapain? Nah, gitu kan. Nah, ya pasti akan dapat dilaksanakan. Yang keempat, tujuan Allah mengapa individu harus menjalankan syariat. Ngapain gitu loh.
Allah merintah, terus ngasih pahala, janjikan surga, ya nggak melaksanakan masukkan neraka, ngapain, gitu kan? Nah, mengapa Allah harus menjalankan syariat ini? Tujuan Allah itu apa? Nah, selanjutnya ini adalah penjelasannya. Yang pertama tadi maksud syari' atau qasdus syari'. Yang pertama itu adalah tujuan Allah dalam menetapkan syariat. Apa maksudnya? Yaitu Allah menurunkan syariat atau aturan hukum bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Ingat ya, menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudorotan. Menciptakan suatu yang maslahat yang baik dan menjauhkan atau menghindari kemudorotan yang tidak baik, baik di dunia maupun di akhirat. Yaitu aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanya untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Jadi maqasid syariah itu ada teori yang inti, yaitu menarik sebanyak-banyaknya tentang kemaslahatan, ya. Kemudian menghindari sebanyak-banyaknya dari kemudorotan. Itu intinya dalam maqasid syariah ini. Nah, maka di sini penjelasannya, tujuan Allah itu adalah menciptakan kemaslahatan sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, dan menghindarkan kita manusia itu dari kemudorotan. Ingat ya skalanya, dunia dan akhirat, tidak hanya dunia saja. Gitu. Kalau dunia saja nanti ya akhiratnya nggak terbahas atau nggak dianggap. Nah, akan tapi di sini dunia dan akhirat. Nah, berdasarkan kepentingannya, Asy-Syatibi membaginya menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama, dzururiyat atau primer, yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Nah, intinya ini untuk kepentingan manusia sendiri loh ya, untuk kehidupan manusia sendiri loh ya. Kemudian yang kedua ada hajiat atau sekunder, yaitu kebutuhan yang tidak bersifat esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya. Nah, intinya ini bukan yang pokok. Kalau tadi primer kan pokok, ini sekunder, ini bukan pokok, tapi manusia akan kesulitan, kan? Nah, dalam hidupnya itu kesulitan. Kemudian selanjutnya ada tahsiniyat atau tersier, yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya sesuai dengan kepatuhan, seperti akhlak mulia, seperti adab-adab. Nah, itu masuk dalam tahsiniyat atau tahsinat, nah, yang tersier. Nah, ingat ya, ini pembagian dalam yang dikemukakan oleh Imam Syatibi. Kemudian selanjutnya adalah dzururiyat atau bisa disebut primer, atau juga istilahnya disebut al-kulliyat al-khamsah. Ada 5. Nah, jadi Imam Syatibi menetapkan bahwasanya dzururiyat atau tingkatan dzururiyat itu ada 5. Pertama yaitu memelihara agama. Yang kedua adalah memelihara jiwa. Yang ketiga adalah memelihara keturunan. Yang keempat adalah memelihara harta. Dan yang kelima adalah memelihara akal. Jadi tujuan Allah memberikan atau menetapkan aturan-aturan hukum bagi manusia, itu tujuannya adalah memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Akan tetapi, urutan ini bukan sebuah yang pokok gitu ya. Yang pertama, ketentuan 5 ini berdasarkan ijtihad, yaitu bukan berdasarkan Al-Quran dan hadis ya, tapi berdasarkan ijtihad, berdasarkan penelitian dari Imam Syatibi sendiri. Nah, dan inilah yang dipakai sampai sekarang ya, oleh MUI, oleh yang lain-lain ya. Nah, dan urutan agama, jiwa, keturunan ini bukan sebuah urutan yang pakem, yang pasti, enggak. Nah, memang mayoritas ulama mendahulukan agama, kemudian yang kedua adalah jiwa.
menjaga jiwa, ya, menjaga kehidupan kita ini. Kemudian baru masalah keturunan, harta, dan akal ini bisa istilahnya saling berganti ya, tidak urut. Itu yang penting itu agama dan jiwa dulu. Nah, itu mayoritas ulama. Ada juga yang enggak seperti ini, ada yang mendahulukan harta, mungkin ada yang mendahulukan akalnya dulu, agama di belakang, gitu ya intinya. Jadi ya 5 ini intinya, tapi nggak berurutan. Yang saya sampaikan di sini menurut Imam Syatibi dan mayoritas ulama yang mendahulukan agama dan jiwa, memelihara agama dan jiwa. Maka berdasarkan klasifikasi daruriyat ini, jika melihat berdasarkan kepentingannya, maka kebutuhan hajiat sekunder atau tahsiniyat tersier akan menyertainya. Nah, jadi maksudnya pembagian ini itu kan tadi berdasarkan daruriyat, tapi jika dilihat dari kepentingannya, akhirnya yang sekunder kemudian yang tersier itu ikut gitu ya. Nah, penjelasannya seperti ini. Yang pertama adalah memelihara agama tadi kan ya. Memelihara agama berdasarkan kepentingannya ada 3 peringkat. Memelihara agama itu ada 3 tingkatan gitu ya. 1 daruriyat atau primer, memelihara agama. Tingkat daruriyat atau primer seperti melaksanakan sholat 5 waktu. Ya pasti kalau orang nggak melaksanakan sholat 5 waktu, eksistensi agama ini akan istilahnya ya nggak berjalan gitu loh. Agama Islam berjalan, orang nggak sholat 5 waktu gimana coba? Nah, mana agamanya ini gitu kan? Nggak ada wujudnya istilahnya, nggak ada pengamalannya gitu loh. Kemudian yang kedua ada hajiat atau sekunder seperti menjamak dan mengqashar sholat bagi yang bepergian. Nah, hal ini masuk dalam sekunder karena menjamak dan mengqashar itu hukumnya boleh gitu loh. Bagi yang bepergian itu boleh. Dikosor ya enggak apa-apa, dijamak ya enggak apa-apa, enggak dikosor dan dijamak ya enggak apa-apa gitu loh. Nah, yang ketiga ada tahsin atau tersier seperti menutup aurat, berpakaian rapi dan bersih baik dalam salat ataupun tidak. Nah, yang namanya menutup aurat ya wajib ya istilahnya. Ini berpakaian rapi dan bersih. Nah, dalam kaitan bukan yang najis ya, bukan. Yang rapi dan bersih dalam salat ataupun tidak, yaitu kebutuhan tersier atau tahsiniyat. Kenapa? Ya orang istilahnya kalian mau berpakaian rapi atau enggak ya enggak urusan kan, istilahnya begitu. Mau bersih atau enggak kan di luar sholat misalkan ya enggak urusan lah, pakaian-pakaian kalian sendiri kan gitu. Enggak mengancam eksistensi agama. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua adalah memelihara jiwa. Berdasarkan kepentingannya ada 3 peringkat. Nah, 1 daruriyat, memelihara jiwa tapi yang tingkatan daruriyat yang pokok atau primer seperti makan untuk hidup. Ya jelas lah kalian harus makan kalau mau hidup toh. Ada orang tidak makan, ya mungkin ada 1-2, tapi misalnya orang nggak makan tidak mungkin. Jadi harus makan. Yang kedua, yang sekunder seperti boleh berburu untuk makan yang enak. Mungkin kalian kalau seperti ini ya istilahnya bolehlah kalian wisata kuliner gitu kan, mau makan yang enak ya silahkan, boleh-boleh saja gitu loh. Nah, istilahnya istilahnya kalian kan terhindar dari kesulitan gitu loh, dari kesulitan hidup. Nah, makan aja kok nggak enak terus gitu kan, sekali-sekali yang enak wisata kuliner boleh. 3 tahsiniyat atau tersier seperti adab makan dan minum. Nah, dalam adab makan dan minum kalian mau menjalankan adab makan dan minum itu ya tidak mengancam eksistensi, tidak mengancam jiwa kalian kan gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga memelihara akal. Berdasarkan kepentingannya ada 3 peringkat. 1 daruriyat atau primer seperti haram minum yang memabukkan dan makan daging babi. Nah itu namanya minuman keras pasti mengancam eksistensi akal. Nah, demikian juga makan daging babi karena sudah ditetapkan syariat ini. 2 hajiat atau sekunder seperti dianjurkannya menuntut ilmu. Nah jelas kalau mau pintar menuntut ilmu, tapi apakah kalau nggak menuntut ilmu terus akal kalian itu terganggu kan ya enggak juga.
Nah, untuk memudahkan kalian hidup, menghindarkan dari kesulitan, maka ya menuntut ilmu, gitu loh ya. Agar tahu cara-caranya, cara hidup, cara beli motor misalkan, cara pakai motor, cara nyopir mobil, kemudian cara bangun rumah misalkan, cara bertransaksi. Nah, kemudian yang ketiga, tahsiniyat atau tersier seperti menghindarkan diri dari berangan-angan dan melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, berangan-angan ya boleh-boleh saja gitu kan. Karena angan-angan boleh-boleh saja, tapi apakah itu mengganggu akal kalian? Ya enggak. Nah, tapi kan syariat itu juga menganjurkan agar tidak banyak berangan-angan. Gitu loh. Selanjutnya, yang keempat, memelihara keturunan. Berdasarkan kebutuhannya, ada 3 peringkat. Nah, peringkat yang daruriyat atau yang primer, seperti contohnya disyariatkan nikah dan haram berzina. Nah, karena apa? Kalau istilahnya kalian itu menikah, keturunannya jelas. Tapi kalau kalian itu berzina, keturunannya tidak jelas nanti, gitu kan? Nah, ini bapaknya siapa? Makanya diharamkan berzina. Kemudian yang kedua, tingkatan kedua yaitu hajiat atau sekunder, seperti adanya penyebutan mahar ketika akad dan diberikannya hak talak pada suami, maksudnya padanya itu pada suami. Nah, kemudian yang ketiga ada tahsinah atau tersier seperti disyariatkannya lamaran dan walimah. Nah, kalian lamaran, ya monggo, ndak lamaran ya ndak apa-apa. Apakah itu menghilangkan tujuan pokok mendapatkan keturunan? Ya ndak. Walimah juga. Nah, menikah ada walimah, ya monggo, ndak ada ya ndak apa-apa. Gitu kan. Kan yang penting sudah ada akadnya. Kemudian selanjutnya adalah yang kelima, yang terakhir, yaitu memelihara harta. Berdasarkan kepentingannya ada 3 peringkat. 1, daruriyat. Nah, yang pertama atau yang ke-1 yaitu daruriyat primer seperti syariat kepemilikan harta dan larangan berbuat dolim. Maksudnya begini, syariat kepemilikan harta itu kan banyak. Kalian itu dapat memiliki sebuah harta dari apa sih? Dari akad atau transaksi. Seperti apa? Jual beli, hibah, sewa, gitu kan, warisan dan lain sebagainya. Juga larangan berbuat dolim. Maksudnya apa? Larangan berbuat dolim ya larangan menipu, kemudian larangan makan riba dan lain sebagainya. Nah, karena apa? Kalau nggak ada syariat kepemilikan harta, ya nanti harta kalian itu akan terganggu, gitu loh. Masa tiba-tiba ada orang datang ke rumah kalian kemudian ngaku-ngaku ini rumah saya ini, nah gimana coba? Nah, yang kedua hajiat atau sekunder, seperti jual beli dengan salam atau sewa beli. Nah, maksudnya begini, jual beli dengan salam atau dengan sistem pesanan gitu kan, itu kan hanya sifatnya memudahkan atau menghindarkan dari kesulitan kan untuk bertransaksi. Nah, kalian nggak bertransaksi dengan ini juga nggak ada apa-apa. Sewa beli, sewa ya statusnya itu sewa, tapi setelah akhir sewa nanti statusnya itu menjadi miliknya. Nah, namanya kalau dalam bahasa Arab al-ijarah al-muntahiyah bitamlik. Nah, gitu ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, tahsiniyat atau tersier seperti menghindarkan diri dari penipuan. Ya kalian nggak menghindarkan diri dari penipuan ya nggak apa-apa. Ya akhirnya ketipu terus nanti, tapi istilahnya kan tidak baik gitu loh ya, harus pinter lah ya. Nah, itu ada SMS gitu kan, bahwasanya apa namanya yang banyak penipuan SMS itu atau telepon kena polisi itu kan, harus transfer kan. Nah, hati-hati itu. Kemudian selanjutnya kita tadi kan sudah membahas ya tentang tujuan Allah membuat aturan-aturan ya, membuat syariat itu apa. Nah, tujuannya tadi ada 5, yang mana itu ada tujuan pokok, kemudian ada tujuan tersier, ada tujuan sekunder dan tersier. Nah, selanjutnya tujuan Allah dalam menetapkan syariat ini adalah agar dapat difahami. Maksudnya apa? Maka dalam pembahasan dalam hal ini itu mencakup 2 hal, yaitu yang pertama adalah syariat ini diturunkan dalam bahasa Arab. Maka untuk dapat memahaminya harus terlebih dahulu memahami bahasa Arab. Nah, maksudnya begini,
agar kita dapat memahami syariat Allah, gitu kan, dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Kalau hanya yang pokok-pokok saja itu ya sudah ada terjemahan sekarang, gitu kan. Tapi kalau kita mau memahami yang lebih, kita harus memahami bahasa Arab. Nah, jelas lah ya. Nah, agar dapat dipahami, makanya kita belajar bahasa Arab. Kemudian yang kedua, syariat ini ummiyah. Nah, yaitu untuk dapat memahami tidak membutuhkan bantuan ilmu-ilmu alam seperti ilmu hisab, kimia, fisika, dan lainnya, agar syariat ini mudah dipahami oleh semua kalangan manusia. Nah, jadi kalau kita pengen memahami syariat Allah, aturan-aturan Allah itu ya nggak butuh hisab, nggak butuh kimia, nggak butuh ilmu hisab, ilmu matematika maksudnya ya, ilmu kimia, ilmu fisika. Loh, berarti kalau nggak butuh ilmu matematika ya nggak bisa memahami faraid dong, bagi waris. Ya bisa, dikit-dikit mesti bisa. Maksudnya matematika yang mendetail gitu ya, kimia yang mendetail, fisika yang mendetail, enggak perlu. Nah, agar apa? Agar sebisa mungkin semua kalangan manusia itu memahami syariat Allah dengan mudah, gitu ya. Hanya cukup dengan bahasa Arab, karena Al-Quran pakai bahasa Arab. Kemudian hadis Nabi dengan bahasa Arab. Kitab-kitab ulama kebanyakan juga mayoritas pakai bahasa Arab. Nah, kemudian selanjutnya, yang ketiga, tujuan Allah dalam menetapkan syariat agar dapat dilaksanakan. Jadi Allah itu nurunkan aturan hukum atau syariat itu ya agar dapat dijalankan. Buat apa kalau nggak dapat dijalankan, kan? Nah, pembahasan dalam hal ini mencakup dua hal, yaitu yang pertama, taklif atau pembebanan di luar kemampuan manusia. Nggak mungkin lah ini ya. Maksudnya itu, kalau di luar kemampuan manusia ya ngapain? Kan gitu kan? Ngapain dikerjakan? Nah, dan Allah itu menurunkan aturan pasti mampu dikerjakan oleh manusia. Nah, mampu dikerjakan oleh manusia kecuali beberapa orang, kan maksudnya gitu, beberapa kategori orang yang sakit lah dan lain sebagainya, kan ya, yang sudah sepuh lah, kan gitu kan. Nah, itu di luar, tapi pada umumnya ya pasti bisa dilaksanakan oleh manusia. Kemudian yang kedua, taklif atau pembebanan yang di dalamnya terdapat masyakoh atau kesulitan. Nah, maka menurut Asyatibi, dengan adanya taklif atau pembebanan, Allah tidak bermaksud menimbulkan kesulitan bagi pelakunya. Akan tetapi sebaliknya, di balik itu ada manfaat tersendiri bagi mukallaf, bagi kita. Jadi Allah itu memberikan aturan-aturan hukum kepada kita, ya, nyuruh sholat. Itu kan pasti ada menimbulkan kesulitan. Nah, tapi masih mampu manusia. Misalkan bangun subuh, kesulitan. Ngantuk-ngantuk, pagi-pagi dingin ngantuk, gitu kan, kesulitan. Kemudian sholat asar, capek-capeknya orang itu, malas sudah habis bekerja, sulit. Tapi apa? Allah tidak bermaksud menimbulkan kesulitan, tapi di balik itu ada manfaat tersendiri bagi kita, ada hikmah tersendiri. Nah, hikmahnya apa? Ya banyak, gitu kan. Contoh juga zakat. Nah, itu kan ada hikmahnya. Nah, itu. Yang keempat, tujuan Allah mengapa individu harus menjalankan syariat. Nah, tujuan utama syariat atau aturan hukum harus direalisasikan di muka bumi adalah untuk mengeluarkan mukallaf dari tuntutan dan keinginan hawa nafsunya sehingga ia menjadi seorang hamba yang ikhtiaron atau pilihan, dan bukan ittiraron atau yang paksaan. Maksudnya begini, agar kita menjadi seorang individu yang religius, gitu ya. Religius ini bukan mengikuti hawa nafsu. Kalau mengikuti hawa nafsu, semua orang pengen kaya, semua orang pengen tenar, semua orang pengen dielu-elukan, semua orang pengen dia itu mudah dalam segala hal, semua orang pengen dia itu yang paling hebat, dilihat yang paling hebat. Nah, kalau menuruti hawa nafsunya seperti itu, ya rancu ini. Itulah. Makanya, kenapa individu itu harus menjalankan syariat? Karena tujuannya agar kita menjadi seorang hamba yang benar-benar religius, gitu loh.
cinta kasih, kemudian juga menjalankan syariat dengan baik, cinta kasih, tolong menolong, kemudian penyabar, penyayang, dan lain sebagainya. Nah, bukan menjadi orang yang dia itu menjadi yang kategori paksaan, dipaksa oleh hawa nafsunya. Saya pengen kaya, pengen beli mobil ini, pengen beli mobil itu, pengen rumah segini, pengen pekerjaan ini, pengen jabatan itu, dan lain sebagainya. Nah, bukan seperti itu. Itulah mengapa tujuan Allah seorang individu itu harus menjalankan syariat Islam. Nah, adik-adik sekalian, inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi sebuah jembatan atau pengenalan terhadap maqasid syariah. Sebagai contoh, ya, saya berikan contoh, yaitu bagaimana penerapan maqasid syariah ini dalam konteks kekinian, yaitu seperti fatwa MUI di masa pandemi. MUI mengeluarkan fatwa bahwasanya dilarang atau tidak dibolehkan untuk sholat berjamaah di masjid selama pandemi corona, misalkan begitu. Nah, atau dilarang untuk sholat Jumat, dilarang taraweh, gitu kan? Dilarang berkerumun, masuk kelas. Ini gimana ini? Kan gitu kan? Ini gimana ini? Wong sholat jamaah di masjid itu disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, diperintahkan, gitu kan? Kok malah kita melarang, gitu loh? Ini ulama-ulama malah melarang. Kenapa? Karena ya, tadi kan ada menjaga atau memelihara agama, ada memelihara jiwa. Nah, sholat jamaah itu tidak termasuk dalam peringkat primer dalam memelihara agama. Nah, kenapa? Karena sholat jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Atau kalau ada yang mengerjakan di masjid beberapa gelintir orang, ya sudah, terbebaslah dalam satu daerah itu dari dosa sholat berjamaah. Atau yang lain mengatakan sunnah muakkad. Sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkad. Makanya yang namanya sunnah, ya dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Nah, maksudnya begini, yang namanya sholat kan bisa di rumah, gitu loh. Di rumah pun tidak apa-apa, gitu. Tetap terlaksana dan sah sholatnya, sholat 5 waktu ini ya. Nah, sedangkan berarti sholat berjamaah ini masuk dalam kategori sekunder, gitu ya, dalam kategori memelihara agama tadi. Kemudian yang namanya menghindarkan jiwa ini dari kerusakan, dari kematian, itu termasuk dalam memelihara agama yang primer. Nah, kalau kita kumpul-kumpul ketularan dan terjangkit virus corona, maka kita akan meninggal, kehilangan nyawa. Nah, maka untuk menghindarkan itu harus ditiadakan kumpul-kumpul itu. Nah, berarti karena terancam nyawa kita hilang, ini termasuk dalam posisi atau dalam peringkat primer. Nah, peringkat primer walaupun memelihara jiwa itu di urutan kedua ya, daripada memelihara agama, maka kebutuhan primernya memelihara jiwa itu didahulukan daripada kebutuhan sekunder memelihara agama. Itu ya adik-adik ya. Nah, ini salah satu penerapan maqasid syariah dalam kehidupan kita sekarang dalam konteks kekinian, dan masih banyak yang lain gitu loh. Karena apa? Yang namanya kasus-kasus itu banyak dan kita saling bertabrakan, walaupun istilahnya keputusan MUI ini banyak yang pro dan kontra. Itu kan istilahnya ijtihadi, itu kan proses kita untuk mengambil hukum gitu ya, bukan sebuah istilahnya, bukan sebuah agama, bukan sebuah keputusan agama yang pasti ya, gitu. Nah, maka maqasid syariah ini sangat penting sekali kita pelajari. Minimal kita mengenalkan tentang maqasid syariah ini kepada para mahasiswa.
Adapun pertemuan setelah ini saya akan membahas makosid syariah secara lebih luas lagi tentang teori-teori makosid syariah. Demikian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.